Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Zulfa Hasanah dengan NIM 210103174, Diah Pitaloka dengan NIM 210103173, Abu Yazid dengan NIM 210103150, Sela Aisyah Zamzam Ababil dengan NIM 210103165, dan saya sendiri Yulia Ferusa Fitri dengan NIM 21010311125. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis data kualitatif. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam melakukan penelitian. Nah, analisis sendiri bermakna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu, secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran, dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun dan memilahnya, lalu mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara. Nah, dari kesimpulan sementara tadi, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang datanya berwujud rangkaian angka. Nah, penelitian kualitatif ini datanya berwujud kata-kata. Data tersebut dikumpulkan dalam aneka macam cara, seperti melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, atau pita rekaman, yang kemudian diproses dan disusun dalam wujud teks. Nah, dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak hanya dilakukan setelah pengumpulan data saja, tetapi juga dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Sehingga fokus yang sudah didesain sejak awal bisa berubah di tengah jalan karena peneliti menemukan data yang sangat penting yang sebelumnya tidak terbayangkan. Nah, lewat data tersebut akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. Dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya ke dalam pola, lalu diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendekatan analisis data kualitatif. John W. Criswell mengemukakan ada 5 pendekatan analisis pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah analisis dan penyajian riset naratif. Analisis naratif ini merujuk pada sekumpulan metode untuk menafsirkan teks yang sama-sama memiliki langkah-langkah penyajian dan analisis data. Langkah-langkah penyajian dan analisis data yang pertama adalah organisasi data. Pada langkah ini, peneliti mengorganisasikan file untuk data. Yang kedua, pembacaan memoing. Di sini peneliti itu membaca seluruh teks. Yang ketiga, mendeskripsikan data menjadi kode dan tema. Di sini peneliti mendeskripsikan rangkaian pengalaman serta menempatkan dalam sebuah kronologi
Kemudian yang keempat, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema. Di sini peneliti itu mengidentifikasikan bahan kontekstual. Kemudian yang kelima, menafsirkan data. Di sini peneliti menafsirkan makna luas dari cerita tersebut. Nah, yang keenam, menyajikan data. Peneliti menyajikan narasi yang berfokus pada proses teori dan ciri unik dari kehidupan tersebut. Selanjutnya adalah analisis dan penyajian fenomenologi. Nah, analisis ini tuh merujuk pada metode untuk menafsirkan data. Nah, prosedur penyajian dan analisis data itu untuk analisis fenomenologi. Yang pertama, organisasi data. Di sini peneliti sama seperti yang tadi mengorganisasikan file untuk data. Kemudian yang kedua, pembacaan memoing. Peneliti juga membaca seluruh teks. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan data menjadi kode dan tema. Di sini peneliti mendeskripsikan pengalaman personal dan esensi dari fenomena tersebut. Yang keempat, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema. Di sini peneliti mengembangkan pernyataan penting dan mengelompokkan sebuah pernyataan. Nah, yang selanjutnya yaitu menafsirkan data. Di sini peneliti mengembangkan deskripsi tekstual dan struktural tentang bagaimana fenomena tradisional tersebut dialami. Karena adalah menyajikan data. Peneliti menyajikan narasi tentang esensi dari pengalaman tersebut berupa tabel, gambar, atau bisa dengan pembahasan. Nah, kemudian yang ketiga, analisis dan penyajian data studi atau studi grounded teori. Nah, analisis naratif pada studi grounded teori ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi data. Di sini peneliti mengorganisasikan file untuk data. Yang kedua, mendeskripsikan data menjadi kode dan tema. Di sini peneliti itu mendeskripsikan kategori coding terbuka. Yang ketiga, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema. Di sini tuh peneliti memilih satu kategori coding terbuka untuk fenomena sentralnya, kemudian melakukan strategi konsekuensi. Kemudian yang keempat, menafsirkan data. Di sini peneliti itu melakukan coding selektif dan saling menghubungkan kategori guna mengembangkan cerita. Dan selanjutnya, menyajikan data. Peneliti menyajikan model visual dan juga proposisi. Selanjutnya yaitu jenis pendekatan etnografi. Menurut Raffles dan kawan-kawan, etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan penjelasan secara rinci, jelas, dan komprehensif mengenai berbagai fenomena sosial budaya. Tahapan dalam melakukan penelitian etnografi yaitu 1. Tetapkan proyek etnografi, yaitu menetapkan tema dan pembahasan yang akan dibahas. Yang kedua, persiapkan pertanyaan untuk melakukan metode observasi, wawancara, atau dokumentasi. Yang ketiga, kumpulan data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat adalah membuat catatan untuk mengambil poin-poin penting setelah melakukan penelitian. Yang kelima adalah analisis data, sebagaimana untuk memilih data yang akan dimasukkan dalam penelitian etnografi. Yang keenam yaitu menulis laporan untuk dijadikan bukti dalam penelitian etnografi. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis data kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Jadi, studi kasus ini digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dalam penelitian yang diangkat atau dijadikan tema. Pendekatan analisis data studi kasus dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada intrinsik, di mana studi kasus ini akan mempelajari hal yang mendalam yang belum ada. Yang kedua ada instrumental, yaitu yang ditujukan untuk mempelajari studi kasus di mana hasilnya hanya untuk memperbaiki atau melengkapi data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu kolektif, di mana penelitian
subjek yang diteliti dari beberapa kolektif atau kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pendekatan analisis data studi kasus. Yang pertama, memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Hal ini menjadi tolak ukur yang pertama karena tema merupakan tujuan dari pelaksanaan studi kasus. Yang kedua, referensi. Hal ini untuk memiliki bahan untuk dijadikan acuan atau petunjuk dalam penelitian analisis data studi kasus. Yang ketiga, kerangka penelitian, yaitu menyusun kerangka penelitian akan lebih mudah dalam menyusun data-data yang sudah didapatkan atau menyusun untuk tahapan berikutnya melaksanakan analisis data studi kasus. Yang keempat yaitu data primer dan data sekunder setelah melaksanakan kerangka penelitian, yaitu untuk memudahkan kita dalam mencari informasi mengenai penelitian yang akan diselesaikan. Yang kelima, analisis data, yaitu melakukan analisis data berdasarkan teori yang kita temukan dalam referensi. Yang keenam, validasi data, yaitu menguji keabsahan data untuk mencari data yang sudah benar. Yang ketujuh yaitu laporan penelitian dengan menggunakan data yang sudah dianalisis dan kerangka-kerangka yang sudah diselesaikan sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan analisis data. Analisis data kuantitatif adalah suatu proses yang meliputi yang pertama mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Yang kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menginvestigasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Yang ketiga, berpikir dengan jalan, membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum. Pada analisis data kuantitatif, kata-kata dibangun dari hasil wawancara dan diskusi kelompok berfokus terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Proses analisis data apabila dijabarkan dalam sebuah penelitian kualitatif, maka meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum kita melakukan penelitian sebenarnya, atau dengan kata lain, sebelum kita terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dilakukan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mencari pohon mahoni di suatu hutan, berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa di dalam hutan tersebut terdapat pohon mahoni. Oleh karena itu, peneliti kemudian mengajukan usulan penelitian, di mana fokusnya adalah ingin menemukan pohon mahoni pada hutan tersebut, lengkap dengan karakteristiknya. Begitu peneliti memasuki lapangan, dalam hal ini adalah hutan, ternyata tidak ada pohon mahoninya. Jika penelitian kuantitatif, tentu akan membatalkan penelitiannya. Tetapi dalam penelitian kualitatif tidak demikian, karena fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. Oleh karena itu, tepat sekali jika analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian. Yang kedua, analisis selama dan setelah di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban
yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel atau data yang maksimal. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada 3, yaitu tahap reedukasi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sementara data dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab sebagai rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan tidak jelas datanya, sehingga setelah diteliti masih menjadi jelas dan bisa diverifikasi. Dari beberapa penjelasan tahapan analisis data seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif setidaknya melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan diri dengan data melalui tinjauan pustaka. Yang kedua, membaca, mendengar, dan juga melihat. Yang ketiga, transkrip wawancara dari perekam. Yang keempat, peraturan dan indeks data yang telah diidentifikasi. Yang kelima, anonim dari data yang sensitif. Yang keenam, coding. Yang ketujuh, identifikasi tema. Yang kedelapan, pengkodian ulang. Yang kesembilan, pengembangan kategori. Yang 10, eksplorasi hubungan antara kategori. Yang ke-11, pengulangan tema dan kategori. Yang ke-12, membangun teori dan menggabungkan pengetahuan yang sebelumnya. Yang selanjutnya, pengujian data dengan teori lain dan penulisan laporan termasuk dari data asli jika tepat, seperti kutipan dari wawancara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.